Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik memang begitu ya. Kenapa Pak Jokowi ya menanyakan Cawapres Anies Baswedan kepada Surya Paloh begitu. Ada apa begitu kan? Kok kepo banget kan begitu logikanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini Cawapres Anies Baswedan ternyata diperhitungkan juga oleh Pak Jokowi begitu. Jangan-jangan ya istana sudah ketar-ketir siapa sosok Cawapres Anies Baswedan. Mungkin ada laporan bahwa elektabilitas Anies Baswedan di lembaga survei itu sudah urutan pertama begitu. Jangan-jangan bisa seperti itu begitu kan. Tidak mungkin Pak Jokowi ya membisikkan hal seperti ini Cawapres Anies Baswedan kalau ya tidak elektabilitasnya Anies Baswedan naik begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini wah ini kan sudah ketahuan bahwa Pak Jokowi sekarang sudah mulai panik begitu kan. Bahkan Surya Paloh ungkap Jokowi tanyakan siapa Cawapres Anies Baswedan. Apakah ini ragu atau apa begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Tetapi kenapa Pak Jokowi kepo begitu? Sekelas presiden saja cawi-cawi sana sini begitu ya, tidak mempan begitu ya kepada Pak Surya Paloh, kepada koalisi perubahan, tiba-tiba ya muncul menanyakan siapa sosok Cawapres Anies Baswedan. Kepo ya. Jadi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra seperti ini ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Waduh, mau cawe-cawe presnya Anies juga ya. Bisa ngamuk pendukung Pak Joko kalau terjadi ya. Siapa sih sebenarnya begitu ya? Yang kemudian menanyakan hal ini begitu, yang membisikkan Pak Jokowi siapa sebenarnya begitu. Bermain 3 kaki mungkin main 2 kaki kurang safety kali ya. Butuh 3 kaki ya biar aman aja sampai 7 turunan 8 tanjakan. Bisa saja main 3 kaki di situ begitu kan. Karena sudah di Pak Jokowi dan Pak Ganjar sudah tidak diperhitungkan menang lagi. Mungkin ya ada bisikan-bisikan kepada Pak Presiden ya. Anies Baswedan sudah disayangi oleh masyarakat, sudah dipilih oleh masyarakat dan sebagainya, dan pada akhirnya ya Pak Jokowi menanyakan langsung begitu kan. Mungkin kalau tidak menanyakan mungkin ada sesuatu yang terngiang-ngiang dalam pikiran mereka begitu. Ini Presiden penasaran siapa Cawapres Anies Baswedan. Betul ya. Pak Jokowi bertanya sambil batin ya. Emang enak dikerjain Anies. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Dan kalau Pak Jokowi sudah menanyakan seperti itu artinya apa? Artinya Anies juga diperhitungkan begitu kan. Yang selama ini ya survei seperti ini katanya di urutan ketiga begitu kan. Tukang nitip ternyata doi bro ini ya. Peng-peng kadang lucu ya. Bahkan ya nggak pakai tanya, cawapres segala. Ternyata kepo juga. Ini banyak sekali, benar begitu kan. Artinya selama ini kekepoan Pak Jokowi inilah yang kemudian menimbulkan satu reaksi dampak negatif dalam pemikiran Pak Jokowi begitu. Apa? Wah, jangan-jangan kalau Anies Baswedan gimana nanti ini? Ya, bisa saja nanti kacau saya ini begitu ya. Ya tiba-tiba ya panggillah Pak Surya Paloh di situ, datang menghadap istana begitu ya, bertemu dengan Pak Jokowi, bincang-bincang. Ya muncul namanya siapa Cawapres Anies Baswedan. Ya Pak Surya Paloh tentu menanyakan ya mungkin masih bimbang ya dipasrahkan kepada Anies Baswedan ya. Tetapi kita lihat bahwa ya namanya politik itu kan dinamis begitu ya. Ya kalau Pak Jokowi ingin tidak cawi-cawi begitu kan, setara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia begitu ya, silahkan begitu ya. Pak Anies Baswedan juga disanjung elektabilitasnya dan popularitasnya dan prestasinya juga sama dengan dirangkul semua begitu kan. Sebagai kepala negara itu ya seharusnya seperti itu begitu kan. Mungkin dalam pikiran Pak Jokowi sudah seperti ini dilakukan, penjegalan Anies begitu ya, sana sini ya, prestasinya diacak-acak dan sebagainya. Kok tidak mampan dia? Kok semakin melembung elektabilitasnya? Pada akhirnya menyerah. Ya sudah menyerah saja begitu dibandingkan saya nanti kena begitu. Misalnya begitu ya. Pada akhirnya ya menanyakan itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Surya Paloh ungkap Jokowi tanyakan siapa Cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari detiknews.com ya. Ketum Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di istana kemarin. Paloh mengungkapkan Jokowi sempat menanyakan sosok Cawapres dari Anies Baswedan.
Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini? Wakil presidennya kali ya. Saya bilang saya belum mikirin itu. Yang saya tahu urusan Pak Anies itu. Hahaha. Kata Surya Paloh di Nasdem Tower ya, Gandang Dia Jakarta Pusat. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi menanyakan itu kan Anies Baswedan juga diperhitungkan luar biasa begitu kan. Yang saya katakan tadi bahwa mungkin ada bisikan-bisikan kepada Pak Jokowi bahwa popularitas Anies Baswedan sekarang sudah di posisi pertama sejak awal kan begitu ya. Ya, daripada kena mending kita jangan cawi-cawi masalah ini begitu kan. Harus netral kan bisa jadi seperti itu begitu. Paloh menyebutkan sosok cawapres masih berada di genggaman Anies. Dia juga tidak menutup kemungkinan bakal ada pertemuan antara Jokowi dan Anies Baswedan. Ya, saya dukung sekali begitu ya. Bertemu dengan Pak Jokowi saya berdukung ya. Bertemu dengan Anies Baswedan saya dukung. Karena apa? Karena di satu sisi persoalan sebagai presiden ya, kita harus netral di situ begitu. Tidak ada cawi-cawi seperti itu. Maka kemudian PDIP akan kepanasan ketika Anies Baswedan bertemu dengan Pak Jokowi di situ begitu kan, bisa merangkul ini semua, itu hebat Pak Jokowi di situ begitu. Ya mungkin sudah lelah begitu kan, bagaimana ya Anies Baswedan dicegal, bagaimana Anies Baswedan diintimidasi, bagaimana Anies Baswedan dibully habis-habisan, bagaimana para buzzer-buzzer yang dikerahkan untuk membuli Anies Baswedan. Kata Anies Baswedan santai-santai aja, dan banyak itu mendapatkan simpatisan ya dari masyarakat itu sendiri begitu. Pada akhirnya Pak Jokowi harus nimbrung di situ begitu ya. Bisa saja begitu. Ya, saya bilang saya belum memahami, barangkali Pak Anies Baswedan yang paling tahu ya. Itu aja kira-kira begitu ya. Saya nggak menawarkan tadi ya probability ya ke arah itu. Bisa saja Jokowi ketemu Anies Baswedan dan itu bagus ya. Kemungkinan ke arah itu bisa saja. Kemungkinan ke arah itu bisa saja. Artinya apa? Artinya desakan ya segera deklarasi cawapres Anies Baswedan ya. Ini saya kira gagal juga di satu sisi. Akhirnya Pak Jokowi kepo di situ begitu ya. Ya, ini menarik begitu kan. Kalau Anies Baswedan bertemu dengan Pak Jokowi, wah, bisa saja begitu pendukung-pendukung Pak Jokowi ada apa begitu kan. Kepanasan di situ begitu. Kenapa Pak Jokowi undang Anies Baswedan? Jangan-jangan main 2 kaki atau 3 kaki. Kan bisa saja seperti itu begitu. Bahkan mungkin Pak Jokowi ingin tahu, ingin kepo bagaimana strategi dan sebagainya. Ya, Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh tidak semudah itu begitu ya. Mungkin nanti AHY akan dipanggil juga. Saya nggak menawarkan tapi probability ya. Selanjutnya dia menegaskan bahwa suasana politik harusnya tidak dibawa ke arah yang terlalu tegang. Dia menegaskan harusnya parpol mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan memikirkan siapa kawan atau lawan ya. Mungkin di satu sisi banyak yang kemudian melihat bahwa wah, anak saya ini mungkin akan membutuhkan Partai Nasdem nih. Bisa saja begitu kan. Melihat apel perubahan ya, apel siaga perubahan ya, hampir berapa ratusan ribu di situ begitu ya, lebih dari ratusan ribu di situ begitu kan, jutaan orang melihat itu, wah ini ternyata Partai Nasdem juga banyak begitu kan. Bisa saja atas disinilah yang kemudian wah ini kalau disingkirkan Partai Nasdem ini, wah ini akan menjadi dampak kepada anak saya. Bisa saja kan begitu kan. Karena sebuah partai itu sudah menentukan segalanya di situ begitu. Apalagi solidnya Partai Nasdem sangat luar biasa. Bahkan ya macam saya katakan dari awal tadi, kalau suasana dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ini lawan, ini kawan, siapa yang mendapatkan manfaat? Bangsa ini kita semuanya, kita rindu pada pemikiran-pemikiran seperti itu. Bahkan kalau nggak yakin kita salah, persnya juga salah ya. Ada fungsi peran kita buat mengedukasi ya. Kalau enggak kita bahaya. Saya ingatkan ya, waktu apel siaga mungkin kalian ingat musuh kita bersama itu adalah bukan di antara kita satu sama lain ya, atas perbedaan pilihan, tapi atas dasar-dasar perbedaan-perbedaan yang memang sudah kita memiliki sebagai keniscayaan. Musuh kita itu adalah kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan. Terus terang saja, musuh kita kemunafikan itu, dan ini yang kita capai ke depan. Nah, ini peran kita bersama. Dengan pidato berapi-api di situ menunjukkan bahwa ya Pak Jokowi mulai panik di situ, mulai ketar-ketir begitu kan ya, sejak dulu begitu kan ya. Bagaimana Pak Jokowi sana sini ya tidak menghiraukan Partai Nasdem. Lalu kemudian ya Pak Surya Paloh menegaskan akan melawan ini semua begitu kan, terkait dengan ketidakadilan kepada bangsa kita. Tapi pada akhirnya Pak Jokowi mulai ketakutan dan panik begitu ya.
Inilah yang kemudian kalau seorang petugas partai kan tidak punya power begitu ya. Dalam artian mau ke sana dihalangi, mau ke situ dihalangi, mau ke sini dicurigai dan sebagainya, pada akhirnya dia akan seperti itu. Padahal ya otoritas presiden itu adalah segalanya. Kekuasaan itu adalah segalanya ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.